Kan hari ini kayaknya lagi merayakan Natal di Pura Ini, bisa jelasin sedikit nggak seperti apa sih momen merayakan Natal? Ya, Natal tahun ini memang beda karena ada peliputan di rumah ibadah ya. Biasanya tahun kemarin memang ada liputan, tapi kita cuma sebatas makan sama mampir ke rumah kerabat dekat, udah itu udah. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya, upaya gue untuk kayaknya gue udah harus kasih tahu ke publik ya bahwa gue emang udah berpindah keyakinan kembali atau nggak kembali lagi ke keyakinan yang awal ya. Gitu. Jadi biar masyarakat sama klien-klien TV yang selama ini meng-calling untuk nawarin gue peran ustadz gitu ya. Ya maksudnya biar tahu bahwa gue sebenarnya udah nggak bisa juga untuk meranin tokoh seperti itu. Yang spesial apa nih? Yang spesial ya semuanya kumpul lagi. Aku, mama, adik-adik plus adik-adik sama pacarnya ngumpul. Udah itu teman-teman yang waktu itu gua lagi kena masalah, mereka semua hadir hari ini, jadi semuanya komplit. Berarti pertama kali nih ya? Sebetulnya tahun kemarin tuh kita ada, apa sih mas pertanyaannya? Pertama kali ngerayain Natal lagi? Tahun pertama. Oh enggak, tahun sebelumnya mah ada, cuman kita memang, kan gua ngebohongin kalian, nggak ada acara tanggal 25 gitu, karena waktu itu kalau nggak salah mah ada perempuan ya, ada cewek lah pokoknya. Cewek baru kenal gitu, tiba-tiba dia, aku boleh nggak ikut acara Natal bareng keluarga lah ya, gue kan kaget ya. Ya artinya, soalnya dia kerja juga di dunia hiburan, jadinya supaya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan, akhirnya ya medianya mesti gue kalahin. Jadi medianya nggak ada, gue nggak kontak, gue bohongin kalian, nggak ada acara apa-apa. Ya. Dia datang tetap, tapi besoknya udah ngilang. Bener kan dugaan gue? Maafkan ya media. Bener kan maafkan. dugaan gue? Jadi ya mungkin yang dia tuju itu adalah pemberitaannya gitu. Sebenarnya tiap tahun mah ada acara kayak gini. Tapi kan mungkin tadi kan katanya ada sama pacar. Sendiri mungkin pernah kesendirian nggak? Siapa? Kalau iri datang ada-ada Oh. sama pacarnya. Enggak lah, kan mereka perempuan. Yang perempuan harus segera dapat jodohnya. Karena ya itu kan udah apa ya, ibarat kata kejar waktu gitu sama perempuannya. Nah kita kan cowok, santai aja. Masih ada target sebelumnya kan pernah menggunakan pacar. Ah. Sekarang apakah masih atau sekarang lagi? Dia lagi sibuk sama keluarganya juga ya kan. Dia harus ibadah juga, dia harus dia kan bisa dibilang di gereja itu aktif ya. Seperti pengurus, tapi gua nggak tahu dia bagian apa gitu. Tapi kalau untuk masalah kerohanian dia itu lebih taat dan lebih gimana gitu kalau soal Nasrani. Kalau aku kan cuman sekedar meyakini, dia itu ya udah kalau ada masalah berserah berdoa, kalau ada acara kayak Natal ya kita ibadah gitu itu aja sih. Jadi dia sibuk, aku pun juga sibuk kayak gitu. Tapi hubungannya masih tetap pacaran. Baik-baik aja kok. Apa berpacaran, temenan atau gimana maksudnya? Statusnya tuh gimana? Yang mana sih kemarin kan? Ya. Nah kemarin kan beritanya pacaran, ya udah. Dari udah berapa lama berarti kan? Tahu gue nggak ngitungin teman-teman. Masih tapi. Nah, ya mau bahas sih kalian ya. Ya yang jelas hubungan gue baik sih sama dia. Gitu. Kalau untuk masih atau nggak masih bisa dibilang, gue sama dia juga jalan yang kedua kalinya. Kok ini jalan yang kedua kalinya ya? Yang pertama itu juga kan pacaran, tapi kita harus pisah masing-masing, terus kembali lagi. Ya jadi hubungan tetap baik aja sampai sekarang. Ini Gitu. balikan gitu kak. Ya bisa dibilang begitulah kok. Istilahnya begitu. Gitu. Cinta lama belum kelar. Mungkin di momen Natal kemana kak dia? Ya itu dia lagi sibuk sama ibadahnya dia juga. Dia kan punya gereja juga kan di daerah Kemayoran ya misalnya. Jadi dia lagi ibadah sama keluarganya, aku pun juga sama. Jadi nggak bisa ketemu. Tapi kedekatan pacar sama keluarga dia seperti apa kak? Dekat ngobrol juga sama mama. Kadang suka main, ini nemuin mama juga. Kayak tadi juga WA ya, mau kirim hampers dan segala macam gitu. Mama sendiri gimana nih melihat dengan pasangannya sekarang kan bisa dibilang balikan aja gimana melihat hubungannya? Ya mungkin kayak cinta bersemi kembali kayak sekolahan ya. Tapi sebenarnya sih ya biasa-biasa aja sih. Nggak yang istimewa. Supportnya Supportnya tetap baik dari mam ya. Ya kalau memang bagus, baik, ya pokoknya supportnya baik aja lah. tapi ada desakan nggak sih dari mama sendiri? Nggak ada. Cepat gitu. Nggak ada. Gak ada di Tapi mama. santai ya, Mas? Iya santai. Karena kan buat si Kris ini zamannya sekarang Kris ya. Kayaknya nggak ada waktunya buat pacaran ya. Nyari istri dia. Iya benar. Tapi dari mama sendiri ada kriteria nggak untuk calon istrinya kak Kris? Calon istri satu baik, dua apa ya? Dua baik, dua wanita karir. Itu paling gak setuju kalau gue pacar sama artis. Kenapa? Gak tahu. Biar kalau ada pemberitaan dia aja. Jadi kalau ada masalah, Ada itu masalah. nggak besar, Ya, nggak gitu saut-sautan aja. antara laki-laki Laki dan dan perempuan. perempuan.
Dan biasanya kalau yang perempuan tuh kalau dari kalangan dunia, bukan kalangan dunia hiburan, dia lebih mau menutup gitu loh. Menutup kejelekan atau menutup kebaikan gitulah. Tapi kalau sesama entertain biasa satu di media ngomong ini, satu di media ngomong ini, itu aja sih yang mungkin bukan gak suka artis, orang anaknya juga artis ya. Itu aja, kalau bisa punya pasangan ya wanita karir atau wanita kantor lah gitu. Tapi selektif nggak sih Kak Pres kalau milih pasangan nih sekarang, maksudnya kan belajar dari pengalaman yang udah gitu ya, dipikir juga mungkin. Sebetulnya sih selektif, tapi selektifnya gue itu tetap remedial gitu. Kalau kata adik gue, ngulang lagi lu Kak katanya. Aduh, padahal tuh udah selektif loh. Tapi ketika udah selektif dipilih malah remedial kan. Betapa bodohnya gue kadang-kadang. Standar selektifnya nih kayak gimana sih? Aduh gimana ya, selektif itu kayak gini, misalnya contoh gue harus cari tahu dulu dia cari duitnya bener apa enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia tinggal di Jakarta ini sendiri atau sama orang tua gitu. Terus yang ketiga ya soal keyakinan, kalau dia udah beda keyakinan sama gue, biasanya gue nggak mungkin mau maju lagi. Udah cukup 3 itu aja sih untuk di awal. Tadi pekerjaan setelah kembali ke Nasrani katanya nggak bisa nerima kayak jadi besar. Ya biasanya stasiun TV sama PH itu nggak akan mau. Yang udah-udah gitu pengalaman aku ya. Waktu dulu awal karir kan aku taunya kan di berita portal online kisahnya tuh Nasrani kan. Itu nggak bisa. Misalnya ada PH mana gitu, ada bulan Ramadan biasa suka ada sinetron kan. Ditanya, Kris keyakinannya apa? Dulu manajer saya bilang, oh Kristen. Waduh nggak bisa, oh Kristen. Nah ketika udah beritanya aku berpindah keyakinan mualaf ya, karena merit itu, akhirnya banyak tuh job-job yang bertema dengan Islam. Salah satunya program TV yang siapa tuh, Ustadz siapa sih namanya? Yang Ustadz yang hey itu apa sih? Ustadz Maulana. Oh, yang Ustadz Maulana itu ya. Nah program itu aja kalau misalnya bintang tamunya bukan Islam, dia pun juga nggak mau kan, salah satu contohnya itu. Bagi dengan kayak gini kan, ada peliputan di gereja, udah pasti PH-PH atau enggak stasiun-stasiun TV ya udah nggak mungkin masuk lagi yang berkaitan sama Islam. Ya karena kan image-nya aku udah Nasrani, aneh aja gitu kesannya. Aneh. Jaga eksistensinya sendiri seperti apa? Jaganya gampang sih, tinggal aktif di YouTube aja sih zaman sekarang ya, udah nggak perlu casing kayak dulu. Jadi ya udah bikin panggung sendiri aja, ya sudah, syukur-syukur panggungnya laku jadi kan TV ikut. Terus ini kontennya seperti apa? Kebetulan masih podcast doang ya, podcastnya itu masih yang Homey sama Warung Kopi. Bedanya kalau yang Warung Kopi itu dibawakan oleh si Komika ya. Memang aku ajak dia kerja sama Komika, karena kalau aku yang bawain kan aneh. Jadi biar lebih bagus aja. Kalau aku yang bagian kayak Homey di ruang tamu gitu loh, kayak podcast ruang tamu deh gitu aja. Selebihnya belum ada lagi ide-ide yang lain. Chris, artinya kamu udah siap ya dihujat sama warganet yang Ya udahlah, udah. Ya ini pasti kan konsekuensinya gitu. Pasti dicengin Sama mempermainkan agama kan gitu ya. Dicengin kayak agama buat mainan atau gimana gitu. Tapi itu yang selama ini aku sembunyikan sih dari Oktober 2019. Jadi pas aku belum pulang tuh aku sebenarnya udah pindah. Udah dari hatiku gitu kan. Pas 2020 itu aku masih ngumpet-ngumpetin kalau ibadah. Baru yang tahun ini 2021 memang harus di hari raya Natal deh aku harus kasih tahu ke masyarakat. Itu kan ada pergolakan batin nggak sih saat nahan, terus kayak dulu nggak bisa deh, gue harus kasih tahu deh gitu, tapi harus nahan gitu, gimana gitu? Ada ya pasti banyak pertimbangan, kayak misalnya kayak dulu ya gue mikir ini kalau gue blow up, gue balik ke Nasrani, karir gue gimana ya gitu pikirnya. Ada kemunduran nggak ya kayak gitu doang sih. Tapi lama-lama ketika sudah diyakini bahwa itu akan baik-baik aja ya udah nggak apa-apa, udah waktunya aku harus blow up. Mas Kris, sebelum ada kasus-kasus, Mas ini kan lagi merintis banyak bisnis, ada cuci mobil, ada kopi, sekarang seperti apa? Tadi kan dulu ada yang masih pas ulang tahun 5 menit. Oh ya. Mana sih? Apa tuh pertanyaannya? Kan sebelum kemarin ada kasus itu kan, Mas Kris adalah lagi merintis bisnis, ada cuci mobil segala macam, sekarang seperti apa? Nggak ada, udah tutup semua. Udah nggak ada bisnis itu. Jadi sekarang ya sibuknya syuting TV, YouTube, sama itu bangun bisnis koin kripto sekarang. Gitu untuk di luar bidang dunia hiburannya itulah yang lagi dikerjain. Kesulitannya apa nih Kak? Yang membangun bisnis kripto tadi? Koin kripto, kesulitannya meyakinkan orang apa yang mau gue sampein gitu. Itu susahnya, karena sekarang orang tahu koin kripto tuh cuma sekelebet-kelebet gitu loh. Mereka masih mikir cari uang itu ya dengan cara
keluar rumah. Padahal gue ngajarin cari uang itu nggak perlu keluar rumah tapi dapat duit gitu. Namanya passive income kan. Ya itulah susahnya di situ kalau untuk orang-orang yang belum ngerti trading biasanya suka apa sih nggak nyambung gitu. Tapi kalau orang yang udah ngerti trading kadang-kadang cuma ngomong setengah jam aja dia udah paham terus bisa jadi teamwork gitu sama gue gitu. Lapannya dia sampai mana? Hah? Dia sampai mana? Apa? Bisnis itunya? Bisnis itunya sekarang udah sampai di mana aku sudah dapat cuan tiap hari ya. Nggak ngapa-ngapain coy. Nggak perlu kerja lah bisa dibilang. Masih aneh kan? Kok Krisata nggak kerja kok bisa dapat duit ya? Ya itu mainnya tuyul digital nah ya. Aku suka bilangnya tuyul digital. Jadi kita nggak perlu namanya bangun pagi ke kantor, diomelin atasan, minta libur, potong gaji segala macam itu nggak perlu. Jadi semuanya udah bisa kita kendalikan di handphone gitu. Jadi tinggal WD sendiri, transfer sendiri, udah dapet duit gitu doang. Untuk 2022 mungkin ada apa dikerjakan, terus goals yang mungkin belum tercapai gitu. Kalau untuk goals dunia hiburan sih nggak ada ya. Gue menganggap dunia hiburan gue tuh kayak udah habis gitu. Karena gue nggak gitu ngejar banget. Maksudnya nggak terlalu ngoyo untuk dapat program FTV atau program TV. Gue nggak gitu ngoyo gitu. Dapat ya dapat, nggak ya nggak gitu kan. Ya gue lebih mau nanti tahun depan itu di bisnis koin kripto ini makin maju gitu. Punya tim yang solid, yang besar. Akhirnya kita mungkin bisa sewa ruko, jadi PT segala macam gitu doang sih. Ini itu. Yang mana mbak? Kriptonya? Aku di bawahnya itu sudah ada 50 orang tim aku itu. 50 orang mungkin tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Ikut. Kayak gitu. Aku maunya itu sih karena aku prediksi di tahun 2023 itu tuh financial freedom aja gitu. Targetnya ya 2023. Jadi udah nggak perlu kayak mungkin syutingnya hanya sekedar mempertahankan nama aja tapi nggak buat untuk cari makan bikin kita kaya nggak kayak gitu. Tahun 2022 maunya yaitu dapat pasangan yang aku dapet sih maksudnya. Nggak. Gue mau ngomongin pasangan yang lain malah. Nggak, aku berharap adik-adik aku ini dapat pasangan yang baik terus cepet nikah gitu. Karena kan kayaknya mereka udah harus waktunya ya. Yang satu udah umur 31, yang satunya lagi udah umur 25. Jadi mereka yang harus cepet-cepet nikah. Aku berharap kedua adik aku yang perempuan ini cepet nikah. Ya kalau aku mah gampang lah, bisa 3 tahun lagi kan. Nah kalau aku lebih condongnya tuh di tahun depan karirnya bagus, udah itu selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik, terus makin dekat sama Tuhan, sama apa lagi ya, diberikan kesehatan itu nomor 1. Tahun baru, paling kita pergi sekeluarga, stay vacation, ya kita udah ambil hotel di Bogor, ya jadi kita nanti rame-rame kita stay di situ 2 malam. Ya udah, kan bisa ajak keponakan main di playground, kalau nggak berenang atau ini mah biasanya si mama nih yang suka ajak main cucunya. Kalau aku cuma sekedar nimbrung aja ikut aja gitu. Biasanya apa sih yang dilakukan di tahun baru selain kumpul keluarga, ada ciri khas yang lain biasa? Nggak ada deh, Ngumpul-ngumpul aja. kumpul aja deh. Ngumpul satu ruangan gitu loh. Kayaknya lebih momen-momen itu aja. Tiap tahun kadang ngambil di Jakarta, ini kita lagi mau ngambil di Bogor gitu aja sih. Pasangan. Ya gue sih pasti ajak ya. Adik-adikku juga pasti ajak juga cowok-cowoknya. Calon-calonnya mesti dibawa gitu. Tahu nih besok dia bawa nggak? Coba. Ntar gue bilang bawa lu pada mau ke sono. Makanya gue rahasiain mah. Jangan. Maksudnya kan gini loh. Nggak semua cewek yang sama gue itu suka juga diginiin, direkam gini. Apalagi yang si Foke ini ya, dia itu nggak suka sebenarnya kayak gini gitu. Makanya susah gitu gue mau tampil bersama di TV kayak mau di wartawan tuh susah. Makanya aku juga bingung sama dia gitu. Alasannya, Nggak ngerti. Mas Kris tadi kan kalian bilang katanya sebenarnya inginnya punya pasangan yang bukan dari kalangan artis. Ah. Kan kalau sendiri pemain sinetron gimana? Ya udah ntar gue bukain usaha deh, mau usah syutingnya gitu. Tapi dia udah masuk cewek idaman. Apa? Dia udah masuk cewek idaman. Aduh, Satu idaman nama di pertanyaannya buset. Karena mamanya kaget atau udah jadian lagi. Hah? Jadian lagi ya gitu. Itu aja sih. Tapi anak sendiri udah cocok belum ditanda sama yang ini? Restui kan gimana kasih lampu hijau. Kalau mamanya sih merestui aja ya, tinggal ininya aja anaknya gimana kedua belah pihaknya aja, tapi ya kita serahkan aja, lihat aja. Lihat yang Tuhan kasih deh, kalau Iya. misalnya berjodoh ya jalanin terus. Iya. Kalau
harus putus di tengah jalan, ya udah kan itu kehendak Tuhan. Itu yang terbaik buat kita berdua. Iya itu aja sih.